Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nabila Zara di sini saya akan membahas materi yang berbeda. Di sini hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia IT, yaitu networking models. Yang pertama-tama ada definisi networking models. Apa sih networking model itu? Bayangkan ini sebagai kerangka kerja atau model konseptual. Fungsinya untuk menjelaskan bagaimana perangkat jaringan saling berkomunikasi dan bagaimana data dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya. Model ini membagi proses komunikasi yang rumit menjadi beberapa lapisan atau layer. Kenapa harus dibagi-bagi? Supaya prosesnya lebih terstruktur, lebih mudah dipelajari, mempermudah troubleshooting, dan pastinya menjadi standar komunikasi perangkat di seluruh dunia. Ada konsep dasarnya yang sederhana. Pembagian proses komunikasi menjadi beberapa layer dengan fungsi yang berbeda-beda. Menariknya, setiap layer bekerja secara independen tetapi saling berhubungan. Data yang dikirim akan melewati setiap lapisan ini sebelum sampai ke tujuan. Tujuan jelas menyederhanakan sistem yang kompleks, mempermudah pengembangan teknologi, dan mempercepat perbaikan jika ada masalah jaringan. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu kita akan mengenal TCP atau IP model. Ini adalah fondasi komunikasi data di internet. Awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer dan penelitiannya, tetapi sekarang sudah menjadi standar teknologi internet global. Secara umum, TCP atau IP terdiri dari 4 layer. Yang pertama, ada application layer, tempat aplikasi seperti browser interaksi dengan jaringan. 2. Ada transport layer yang mengatur agar pengiriman data benar dan terurut. Yang 3. Ada internet layer yang menentukan alamat IP dan jalur pengiriman. Terakhir ada network access layer yang berhubung langsung dengan perangkat keras dan media fisiknya. Dalam beberapa implementasi teknis, model ini sering dijelaskan menjadi 5 layer, yaitu ada application, transport, network, data link, dan physical, agar lebih mudah dipahami secara mendalam. Kita lanjut penjelasan ke application layer. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari yang paling atas, yaitu ada application layer. Lapisan ini berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi yang kalian pakai dengan sistem jaringan. Contohnya apa sih? Saat kalian membuka website di browser dan kirim email, transfer, protokol populernya adalah HTTP atau HTTPS untuk web, SMTP untuk email, FTP untuk file, dan DNS yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Nah, yang kedua, ada transport layer. Turun ke satu tingkat lagi. Ada transport layer, tugasnya adalah mengatur proses pengiriman data antar perangkat secara langsung. Ada 2 protokol utama di sini. Ada TCP, Transmission Control Protocol. Ini ibarat kirim paket yang berasuransi sangat aman, terjamin, dan data sampai dengan urutan yang benar. Cocok untuk web, email, dan transfer file. Yang kedua, ada User Datagram Protocol atau disingkat jadi UDP. Ini lebih mengutamakan kecepatan, tidak ada pengecekan lengkap, tapi sangat cepat. Makanya sering dipakai untuk streaming video, panggilan video, atau game online. Lanjut ke 3, ada network layer. Lanjut ke network layer, di sini kita akan bicara soal alamat dan rutenya. Tugasnya mengatur pengalamatan dan menentukan jalur terbaik supaya data sampai ke tujuan yang benar. Protokol utamanya adalah IP, Internet Protocol, untuk pengelapatannya, dan ECMP untuk laporan error. Perangkat yang bekerja di sini adalah router yang bertugas mengarahkan paket data ke jalur yang paling sesuai. Lanjut, ada lagi di sini yang ke 4, ada data link dan physical layer. Lapisan terakhir adalah data link dan physical layer. Inilah yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman data melalui perangkat jaringan dan media fisik. Lapisan ini menghubungkan sistem jaringan dengan hardware. Contoh perangkatnya ada switch, NIC, networking interface card, access point, dan kabel LAN. Media transmisinya bisa berupa kabel UTP, fiber optik, atau wireless. Terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Bagaimana data itu bergerak? Kita mengenal 2 istilah,
Yang pertama ada enkapsulasi. Setiap lapisan menambahkan header, informasi alamat atau kontrol ke data. Alurnya dari atas ke bawah. Pertama dari data aplikasi, terus lanjut ke segmen transport, lanjut lagi ke paket network, lanjut lagi kita ke frame data link. Setelah itu kita sampai ke bits fisikal. Bayangkan seperti menulis surat, memasukkan ke amplop, diberi alamat, langsung dimasukkan ke kotak pos. Ada juga dekapsulasi. Ini kebaikannya saat data diterima. Setiap lapisan memeriksa dan melepas hardware tadi agar perangkat tujuan bisa membaca data aslinya. Alur dari bits kembali menjadi data. Nah, itulah sudah sampai di akhir. Itulah penjelasan mengenai networking models. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.